Sultan Murad II ini ada tradisi dia yang sangat bagus gitu. Dia punya sebuah buku ya, pribadi yang dia sering tulis sendiri pengalaman dia pada saat jadi pemimpin. Ya kan? Salah satu tradisi beliau ini, setiap malam beliau kadang-kadang sering keluar tapi pakai baju biasa. Ditinggalkan semua pakaian kesultanannya, dia keluar dengan penasehatnya berdua ngeliling-keliling di jalan Istanbul. Liling-liling lihat, beli makanan di pinggir jalan, berbaur sama masyarakat, dengerin keluhan mereka. Ada orang yang sakit dibantu, ada yang butuh bantuan, fakir miskin dibantu. Dia tahu. Jadi dia tahu masalah di lapangan dan dia bantu. Besoknya didorongkan, diaplikasikan, diperbaikin, begitulah. Satu malam, dalam salah satu bukunya, dalam satu lembaran buku sejarah hidupnya, beliau bilang, satu malam saya nggak bisa tidur. Kemudian saya bilang sama penasihat saya, coba malam ini kita sama-sama yuk pergi keluar seperti biasa nyamar. Baiklah, jalanlah berdua ini. Begitu dia jalan, tiba-tiba waktu jalan di salah satu jalan-jalan kecil di Istanbul, ada satu orang jalan pegang botol khamr. Pas depan Sultan Murad, subhanallah, dengan hikmah Allah kepleset orang itu, jatuh, kendi khamrnya pecah, mati tiba-tiba. Di tempat mati orang itu. Waktu mati, biasanya kalau ada orang seperti ini jatuh tiba-tiba, umumnya kan banyak orang yang datang melihat ada apa keadaannya. Waktu itu Sultan Murad tiba-tiba datang dengan penasehatnya, lihat, diperiksa, sudah meninggal orang, diperiksa urat nadi lehernya tidak, udah mati orang ini. Tapi anehnya, nggak ada satu orang pun yang lalang itu mau lihat, nggak mau ditengok, nggak mau dilihat gitu. Langsung kata Sultan Murad, wahai muslimin, ini ada orang mati, gitu kan? Nggak ada yang nyaut. Dua kali, wahai muslimin, ini orang muslim, oh ini orang mati, nggak ada yang nyaut. Satu orang di situ, rumahnya rupanya dekat situ, dia bilang, kami tidak akan sentuh jenazah itu, walaupun dia sudah mati. Kata Sultan Murad, kenapa? Dia bilang, tidak anda lihat, dia pegang khamar, orang ini fasik, ahli maksiat, setiap malam zina, setiap malam mabuk. Kami nggak mau sentuh jenazahnya, kami nggak mau. Kata Sultan Murad, tapi kan dia dari kaum muslimin. Kalau kalian tidak mau mengurus jenazahnya, tunjukkan saya di mana rumahnya, biar saya yang bawa ke rumahnya. Ada beberapa orang, ringkas cerita, membantu Sultan Murad datang ke rumahnya. Diketok pintu, dibuka, istrinya lihat suaminya meninggal, nangis. Seperti umumnya biasa wanita, menangis, kemudian masuklah. Yang lain ini orang-orang yang tadi nunjukin rumah itu sudah pulang semua. Tinggal Sultan Murad sama penasehatnya. Duduk depan jenazah ini, istrinya nangis. Kata Sultan Murad, saya mau tanya, kenapa waktu tadi suami kamu jatuh, mati ini, nggak ada yang mau lihat jenazahnya, dan tersebar isu di tengah-tengah masyarakat tadi, mereka nggak mau sentuh ini karena dianggap suami kamu ini fasik, setiap hari zina, setiap hari mabuk. Sultan Murad kaget waktu istrinya tiba-tiba berhenti nangis, langsung dia bilang, saya udah tahu orang akan nilai begitu suami saya, tapi perlu anda tahu, suami saya ini bukan pezina, bukan orang mabuk. Sultan Murad bilang, bagaimana bisa? Jelas khamr di tangannya dia, kendinya pecah, saya lihat dia bawa khamr, dan orang ini bukan satu dua orang memberikan kesaksian, tidak ada satupun orang yang mau bantu jenazahnya. Dia bilang, iya, saya perlu berikan kepada anda kesaksian. Kata istrinya, suami saya ini orang sangat saleh, luar biasa ibadahnya kepada Allah, pada saya dan anak-anak baik, dan dia juga sangat dekat hubungannya dengan Allah. Sholat malamnya nggak ketinggal, kalau siang hari puasa, sedekahnya bagus. Tambah kaget Sultan Murad, bagaimana ceritanya? Dia bilang, suami saya ini punya satu usaha di tengah-tengah kota sini. Setiap hari hasil bisnisnya dia dibagi 3 keuntungannya. Sepertiga dibawa pulang ke rumah untuk saya pakai makan dan minum untuk anak-anak saya. Sepertiga lagi, sepertiga keuntungan diberikan botol khamr, berikan minuman keras. Dia bawa pulang ke rumah, dibuang di WC. Dia nggak minum, dibuang di WC. Terus dia bilang apa depan saya, kata istrinya, itu yang berikan kesaksian. Setelah dia buang, dia bilang, segala puji bagi Allah, minimal membuat saya ya mengurangi orang muslim yang mabuk hari ini. Terus sepertiga lagi yang tersisa, dia datangi tempat perzinahan, lalu dia bilang sama yang punya tempat perzinahan, ini berapa orang wanita di sini berzina? 10 orang. Berapa bayarannya kalau perempuan satu malam sampai besok pagi dibayar? Kata si tempat punya tempat sekian. Dikasih sama dia sepertiga untungnya nih. 10 orang ini semua saya booking malam ini. Tutup tempat kalian.
Ini sudah milik saya, sudah dapat uang kan? Gak ada perzinahan, tutup. Dia pulang ke rumahnya. Orang pikir waktu dia masuk ke kios khamar, beli khamar, dia minum. Orang pikir waktu dia masuk tempat zina, dia berzina. Padahal sebenarnya dia malah suruh tutup. Dia pulang, kata istrinya, lalu dia bilang, segala puji bagi Allah yang minimal membuat saya malam ini memberhentikan beberapa anak muda muslim zina. Bayangkan, pernah nggak kita terfikir buat perbuatan begini? Nggak terlintas. Tapi karena kedekatannya dengan Allah, Allah bukakan dia jalan ibadah yang tidak masuk di akal kita gitu. Lalu istrinya bilang, saya pernah bilang sama suami saya, kalau begini perilakumu, kapan kamu mati, nanti jenazah kamu nggak diurus sama kaum muslimin. Ternyata terjadi, kata istrinya, jenazahnya nggak ada yang urus. Tapi waktu itu suami saya sempat senyum, dan suami saya bilang, tenang aja hai istriku, kalau saya mati, yang sholati saya nanti khalifah, sultan, penasehatnya, dan juga seluruh ulama Istanbul. Sultan Murad waktu itu menangis, lalu mengatakan, suamimu benar, saya Sultan Murad, khalifah muslimin, saya akan urus jenazah suamimu, saya akan, ini penasehat saya akan sholati, dan saya akan undang seluruh ulama di Istanbul untuk mensolatinya. Kedekatan diri seseorang pada Allah, Allah akan bukakan kita di lini-lini ibadah yang kita tidak sampai, tidak sadar gitu, tidak sangka gitu ya.